Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Mazmur pasal 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, setiap hari mungkin kita menghadapi banyak kejadian, banyak isu-isu yang beredar yang mungkin bisa saja direspon orang lain dengan serius. Namun kita harus betul-betul melihat bagaimana fakta atau informasi sebenarnya, bagaimana cerita sebenarnya dari sumber yang paling benar, dari sumber utama. Demikianlah pengaruh dari sumber utama itu sangat menentukan bagaimana kita bersikap. Apakah berita itu bohong, berita itu benar, atau berita itu mengadu domba. Kenyataannya banyak manusia yang mampu ataupun sering terpengaruh hanya karena informasi-informasi yang mengadu domba. Namun kita yang selalu diajari oleh Tuhan, yang belajar dari Tuhan, harus mampu untuk melihat, bertindak sesuai dengan kenyataan atau informasi yang sebenarnya. Bapak Ibu saudara terkasih, Tuhan datang kepada umat manusia untuk 3 tujuan menurut Mazmur 32:8. Pertama, untuk mengajar. Yang kedua, untuk menunjukkan jalan yang harus ditempuh. Yang ketiga, untuk menasehati. Tentu kita tidak hanya mengatakan Tuhan itu sebagai guru, Tuhan itu sebagai penasehat. Tidak. Tetapi kita mengatakan Tuhan itu sebagai guru besar, guru terbaik, penasehat ajaib, jalan kebenaran satu-satunya. Artinya Tuhan itulah sumber pengajaran, sumber kebenaran, sumber nasihat terbaik dan satu-satunya. Dan hanya dari Dialah kita akan belajar. Namun apakah di dunia ini ada sumber pengajaran, sumber nasihat, sumber kebenaran? Banyak. Kita menemukan banyak sumber pengajaran di luar dari Tuhan. Bahkan dunia ini bisa kita jadikan sebagai sumber kebenaran, sumber nasihat. Mungkin kita pernah mendengar istilah seseorang yang bertanya kepada mungkin roh orang yang sudah meninggal. Seakan-akan itu sudah menjadi patokan kebenaran. Memang kita mengakui yang didapat dari situ, yang didapat dari hikmah dunia, itu bisa terjadi, itu benar adanya. Namun melalui firman Tuhan ini, Tuhan mau mengatakan, akulah sumber kebenaran terbaik satu-satunya. Sehingga Tuhan datang kepada kita pribadi lepas pribadi. Aku datang untuk mengajarimu, untuk memberikan pengajaran yang benar, sehingga kita mampu untuk memilih apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tolak. Yang kedua, aku menunjukkan kepadamu jalan yang harus kita tempuh. Harus ada keharusan bahwa manusia memang harus mengikuti jalan satu-satunya, sehingga Yesus berkata dalam Yohanes, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun, tidak ada di luar dari Yesus, tidak ada di luar Tuhan sebagai sumber keselamatan. Yang ketiga, aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Mungkin kita memiliki pergumulan. Kepada siapakah kita bertanya? Kepada dunia atau kepada Tuhan? Memang seperti yang saya katakan tadi, semua orang, semua aspek bisa memberikan jawaban atas pergumulan kita. Tetapi datanglah kepada Tuhan apapun pergumulan. Inilah yang dialami oleh Daud pada masa tuanya. Dia memiliki masalah, dia tidak marah kepada orang lain, dia tidak menyalahkan orang lain, dia tidak mengutuk orang lain atau mengutuk Tuhan. Tetapi dia datang kepada Tuhan
untuk meminta nasihat bagaimana supaya persoalan ini bisa selesai. Salomo ketika menghadapi masalah yang sangat berat, dia hanya datang kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan meminta nasihat, sehingga Tuhan memberikan hati yang bijaksana kepadanya. Bapak Ibu saudara terkasih, demikianlah ketika kita meminta petunjuk dari Tuhan, datang kepada Tuhan, dan seharusnya itu pun harus terlihat dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai guru terbaik, maka kita sebagai umat manusia yang diajari harus betul-betul menunjukkan bahwa kita belajar dari Tuhan. Jika kita mengatakan Tuhan sebagai Maha Pengasih, maka kita yang mengimani Tuhan sebagai juru selamat, maka harus terlihat dalam diri kita bahwa kita adalah orang yang penuh dengan belas kasihan. Tidak akan mungkin kita yang belajar dari Tuhan, tetapi kita melakukan apa yang bertentangan dengan Tuhan perintahkan. Demikianlah kehadiran Tuhan setiap hari, setiap pagi, menyampaikan firman Tuhan, mendengarkan ke telinga kita setiap saat, agar kiranya firman itu mengajari kita apa yang harus kita lakukan, mengajari kita, menasihati kita bagaimana kita harus hidup. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Engkau adalah sumber kebenaran, sumber keselamatan. Berkati kami selalu Tuhan, agar kami mampu mengikuti dan melakukan perintah-Mu. Dalam nama Anak Kristus kami berdoa. Amin.